Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketemu lagi dengan kami dari channel Ibram Muhtadin. Saudaraku, ini adalah channel baru kami. Kami memohon dukungan Anda agar bersedia mendukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya dimudahkan, semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang menjalankan. Saudaraku, pada kali ini informasi kita sampaikan terkait dengan adanya demonstrasi di Jakarta dan juga di Tegal. Ini menarik, isu yang diangkat tentu masih terkait dengan MBG. Dan ada sejumlah kritikan masih dari masyarakat terkait dengan program-program pemerintah. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Terima kasih, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi yang sangat besar, sangat luar biasa kepada adik-adik mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan penyampaian aspirasi pada hari ini berjalan aman, tertib, dan damai. Walaupun di dalam proses kegiatan masih ada cobaan-cobaan kepada adik-adik kita, Satria dan Tiara. Nah, kenapa? Satria kan digangguin nih, dicoba diusilin. Terus bisa sabar gimana tuh Satria? Mohon izin Komandan, kami sebagai anggota polisi harus memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran, Komandan. Luar biasa. Siap. Tiara? Siap, mohon izin Komandan. Kami memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu kesabaran, karena itu yang harus kita berikan kepada masyarakat, Komandan. Terbaik. Jadi kehadiran polisi itu sebagai penjaga kehidupan, merawat peradaban dan pejuang kemanusiaan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kesabaran itu bisa membuat situasi semua aman, kondusif, dan dapat dikendalikan. Terima kasih Satria. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Dan statement publik dari para pejabat kita terkait isu-isu yang ada, termasuk MBG, bencana, pajak, dan pendidikan. Apakah dari para petinggi siap untuk melakukan? Oke teman-teman, dari pejabat kita menyatakan siap teman-teman. Jadi teman-teman silakan bertanya dan silakan direkam statement publik dari para pejabat kita. Semangat teman-teman. Sepenting apa MBG saat ini? Polisi ngurusin MBG, TNI ngurusin MBG, guru ngurusin MBG, dokter ngurusin MBG. DPR ngurusin MBG, DPD ngurusin MBG, Menteri Agama ngurusin MBG, Menteri Sosial ngurusin MBG, Menteri HAM ngurusin MBG, Bupati MBG, Gubernur MBG, Jamat ngurusin MBG, Kepala Desa ngurusin MBG, RT ngurusin MBG, program satu-satunya hanya MBG. Hampir semua pejabat sibuk dengan MBG, karena takut tidak kebagian proyek besar-besaran dari MBG. Kalian denger ini baik-baik ya. Adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Terus ini apa Pak? Impor 150.000 mobil pick up dari India buat koperasi desa. Sementara koperasi desanya belum ada. Kenapa nggak pakai mobil SMK saja Pak? Buatan anak Indonesia. Sabar, ada lagi nih. Kita ingin berdayakan produsen kita sendiri. Jadi, kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus impor? Itu ya. Bapak sendiri loh yang ngomong, kita jangan sampai impor beras. Kita sudah swasembada pangan. Kenyataannya malah impor 1.000 ton beras, tambah 580.000 ayam dari AS lagi. Nggak habis pikir, nggak bisa berkata-kata gebrakan baru yang selalu Bapak bikin. Genderang perang nih di pabrik-pabrik, di pabrik-pabrik SPSI nih, udah genderang perang udah dihidupin. Bapak lihat WA saya, tinggal nunggu perintah. Bisa dikepung itu pelabuhan. Buruh marah. Rp1 pun uang nggak ada yang diambil oleh Agrinas dan lain-lain. Buruh marah. Karena Anda pun ideologi Anda beda dengan ideologi kaum buruh. Ideologi kaum buruh apa? Pancasila. Saya kaget anggota saya sebanyak itu yang ngurusin pabrik-pabrik mobil ini hampir semua. 90% pabrik mobil di Indonesia itu anggota saya lah. Anggota SPSI. Persisnya Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin. Ya. Kok kita nggak diajak diskusi gitu? Saya dapat info barusan, mobil itu memang udah nggak digunakan di India. Sampah dibuang ke kita. Sudah pada saatnya aparat penegak hukum menanyai
Direktur Agrinas ini? Itu harus ditelusuri. 24 triliun. Saya bantulah kalau perlu. Menteri Perdagangan kurang terlihat peduli dengan lingkup kerjanya sendiri. Nggak serius apa nggak berani? Saya nggak tahu juga. Mungkin ngerti tapi nggak berani satu hal. Ya. Apakah karena Kepala Agrinas ini disebut-sebut dekat dengan Pak Presiden? Semua menteri lah harusnya dekat sama Presiden, harusnya teorinya. Orang kebijakan besar kok. Saya nggak yakin, jujur aja. Saya nggak yakin bahwa ini adalah determinasi Presiden untuk ayo beli itu barang impor. Saya nggak yakin. Dan menurut saya itu tidak. Sedikit-sedikit menjual nama Presiden saya rasa juga nggak baik ya. Ini perlu didalami. Presiden Prabowo, Anda adalah pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya berasik masuk dengan pemimpin-pemimpin di luar negeri karena Anda dipuji seolah-olah Anda tinggi hati di sana. Negara ini harus lebih dipikirkan. Jangan hanya memikirkan tentang dunia internasional, asik masuk memuja-muji Trump. Apa gunanya bagi bangsa ini? Tidak ada. Kalau begini caranya Anda berkuasa, jangan bermimpi Anda akan berkuasa lagi. Ini siapa yang bilang hoax nih? Ternyata produk AS datang ke Indonesia nggak harus dikasih label halal, coy. Ternyata ini beneran loh. Udah keluar data-datanya. Ternyata Indonesia menyepakati pelonggaran aturan halal untuk pangan dari AS untuk dikirim ke Indonesia. Valid pertanyaannya. Terus gimana dong sama yang Muslim? Ya, walaupun di negara Indonesia beragam agama, tapi kan tetap aja mayoritas di Indonesia itu beragama Islam. Yang bikin ternganga-nganga, kenapa sih Pak berita ini tuh harus munculnya di bulan suci Ramadan? Pas banget orang Islam lagi pada merayakan bulan suci Ramadan. Menurut aku sih ini nggak adil, Pak. Tapi kalau menurut Bapak ini adil, ya udah, mau gimana lagi? Menurut kalian gimana? Mana data-data Indonesia ditransfer ke AS buat kepentingan dagang, Cana? Dan pelonggaran label halal juga katanya untuk kepentingan dagang. Intinya, kita itu harus tetap hati-hati dan waspada. Setiap kita beli barang, kosmetik, apalagi makanan, cek setiap saat, setiap kita beli label halalnya, sertifikat halalnya. Siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Siapa yang menghalangi ya program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Ingat, HAM itu bukan hanya sipol. HAM itu ada 3 tingkatannya. Satu, pertama sipol, menyangkut hak-hak politik. Yang kedua, ekonomi, sosial, budaya, itu HAM juga. Lalu yang ketiga, generasi ketiga, HAM itu lingkungan hidup. Jadi jangan hanya bicara bahwa ngasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar itu adalah pelanggaran HAM. Dipimpin presiden yang bodoh. Itu yang dikatakan oleh ketua BEM UGM. Loh, kok bisa gitu loh? Pak Prabowo itu adalah presiden terbaik sepanjang masa. Terbukti bahwa 1 tahun Presiden Prabowo ini menjabat, pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran menurun, kemiskinan menurun. Belum lagi program MBG sebagai program prioritasnya Pak Prabowo ini membuka 1 juta lapangan kerja dan juga menumbuhkan ekonomi yang ada di bawah. Petani senang, pedagang-pedagang kecil senang. Dan yang paling penting, MBG ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah banyak yang keracunan oleh Pak Prabowo itu dikatakan cuma sebagian kecil saja. 0,00006 sekian persen. Berarti menunjukkan bahwa program MBG ini sangat berhasil karena sudah berdampak ke 50 juta anak mendapatkan MBG. Belum lagi Pak Prabowo ini juga mempunyai program yang sangat brilian dan juga luar biasa, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Dan di setiap desa itu harus ada koperasi tersebut yang akan menumbuhkan ekonomi yang ada di desa. Nah, dan sekarang ini telah melakukan percepatan dengan mengimpor 105.000 mobil dari India. Bayangkan gitu. Ini sangat luar biasa Pak Prabowo ini terobosan-terobosannya. Kok dikatakan bodoh? Apalagi kalau misalnya MBG itu ya impor juga makanannya dari India, ini juga sangat luar biasa saya kira. Ke depan saya kira ekonomi di desa-desa ini akan tumbuh dan ekonomi Indonesia ini mampu menyaingi ekonomi yang ada di Amerika. Nah,
kayak gitu kok dikatakan bodoh, itu dikatakan bodoh gimana? Nah, kalau menurut kalian itu bodohnya itu di mana gitu? Coba tuliskan di kolom komentar. Coba Bapak bayangkan, seharian berpuasa, dikasih MBG buat buka puasanya seperti ini. Kurma 2, kacang 1, bolu 1, sama ini Pak. Ini saking saya nggak percaya, saya tanya anak saya, ini MBG-nya nak? Iya. Kamu makan nggak di sekolah? Nggak ada yang aku makan, kata anak saya. Saking saya nggak percaya, Pak. Yang benar aja, Pak. Bapak juga bikin video, jangan begitu. Terima kasih saudaraku yang sudah memperhatikan, menyimak informasi ini. Semoga semuanya dimudahkan semua urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!